Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Separuh badan Jalan Anggaraja Kota Cimahi ambles, lalu lintas kendaraan dari Ngamprah Bandung Barat ke Kota Bandung dan sebaliknya terhambat. Hari pertama dimulainya program sekolah rakyat oleh pemerintah, orang tua siswa antar anaknya ke Politeknik Kesejahteraan Sosial Poltekesos Kota Bandung. Melihat keseruan kompetisi drone akrobatik di dalam area gedung yang menegangkan. Tim asal Thailand Port FC keluar menjadi juara Piala Presiden 2025 setelah mengalahkan wakil Inggris Oxford United di partai final. Port FC menang dramatis setelah pada menit ke-51 harus bermain dengan 10 orang. Final Piala Presiden 2025 mempertemukan Oxford United melawan Port FC yang digelar Minggu malam di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di awal laga, Oxford United tampil dominan sejak peluit dibunyikan. Pada menit ke-11, Mark Harris lepas dari jebakan offside dan berhasil mencetak gol untuk tim berjuluk The Yellow. Port FC membalas di penghujung laga. Lewat serangan balik, The Port Lions menyamakan kedudukan melalui Terasak Poip Himai. Skor imbang 1-1 menutup paruh pertama. Hujan deras membuat laga semakin keras. Port FC kembali memanfaatkan momen dan tak menyia-nyiakan peluang emas di menit ke-47. Brian Perea menjebol gawang Oxford United yang dikawal Matt Igram. Skor berubah menjadi 2-1. Anak asuhan Alexander Gama mendapat petaka di menit ke-51. Kapten tim Tanabon Kesarat di kartu merah setelah melanggar keras pemain tengah Oxford, Brian de Kersmaker. Walau harus bermain dengan 10 orang, Port FC tetap mampu mempertahankan keunggulan 1-2 hingga laga berakhir. Sementara itu, Brian Perea yang bermain gemilang dinobatkan sebagai Man of the Match atau pemain terbaik di partai final Piala Presiden 2025. For everything, the team is together. This is the family. I'm very happy these people in here in Indonesia. Okay. Kemenangan atas Oxford United di partai puncak membuat tim asal Thailand Port FC sukses menjadi tim asing pertama yang menjuarai Piala Presiden 2025. Tim Liputan SCTV melaporkan. Ya, pizza aslinya memang dari Italia. Terus gimana ya rasanya kalau pizza dibuat dengan cita rasa Nusantara? Berbeda dengan pizza pada umumnya yang identik dengan roti tebal, kenyal, dan lengket ditambah cita rasa khas Italia. Di restoran Kajene Kabupaten Kuningan, kuliner khas Italia ini dimodifikasi dengan model yang berbeda. Pizza dibuat dengan ketebalan roti lebih tipis sehingga terasa crispy saat disantap. Ya, inilah pizza Minara. Kombinasi antara pizza Italia dengan cita rasa Nusantara. Dari bahan maupun cara pembuatan, tidak ada perbedaan mencolok untuk pizza yang satu ini. Hanya saja pengelola sengaja membuat inovasi dengan bermain di roti dan pemanggangan untuk mendapatkan tekstur roti yang tipis, serta menciptakan sensasi crispy saat disantap dalam satu gigitan. Untuk toppingnya pun cenderung lebih banyak taburan dengan bahan ala Nusantara. Variasi tersebut disajikan agar cita rasa Nusantara lebih kental tanpa menghilangkan bentuk pizza seperti biasanya. Tekstur yang kita punya itu crispy, yang itu membedakan dari pizza-pizza yang lain. Terutama juga dari cita rasa sendiri, kita ada 4 varian. Pertama dari bulgogi, itu cita rasa Korea, cuma tetap padankan dengan Nusantara dengan tekstur tersebut. Lalu juga kita ada di margarita, kita pakai saus margarita. Teksturnya crispy, cuma kita pun menawarkan bisa crispy ataupun dengan sourdough. Jadi kita juga tetap ada yang authentic Italian pizzanya.
karena seperti yang kita tahu permainan tekstur itu sangat penting dan cita rasa yang kuat pun juga sangat penting. Jadi itu yang bisa membedakan pizza kita dengan pizza yang lain. Selain harganya yang tidak membuat kantong jebol, cita rasa Nusantara dalam pizza Italia ala Cajene itu dirasa sangat cocok di lidah masyarakat. Terlebih adanya nasi goreng yang disajikan dengan ayam betutu khas Bali dapat dijadikan hidangan pendamping yang pas di atas meja. Pizza di Minara itu pinggirannya itu jauh lebih crispy dan rasa-rasa yang ditawarkan juga tidak meninggalkan rasa-rasa dari cita rasa Italia itu sendiri. Ada pizza yang memang kita juga pakai saus mozzarella, terus di sini juga ada yang bolognese, di sini juga ada kombinasi yang beef sama mushroom juga. Jadi memang patut dicoba deh. Oh gitu. Tapi yang menonjol lu lebih kriuknya ya, crispy-nya Iya, tadi betul, ya. lebih crispy di pinggirannya. Teksturnya tuh lebih tipis, lebih kriuk juga, terus rasanya tuh di lidah tuh kerasa banget. Bentuknya juga beda. Kalau yang pizza biasa kan isi ujungnya agak tebal, kalau yang itu agak tipis kriuk gitulah. Satu porsi pizza Minara dibanderol dengan harga mulai dari Rp35 hingga Rp38.000 tergantung pilihan Anda. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Suasana seru sekaligus menegangkan mewarnai kompetisi menerbangkan pesawat tanpa awak atau drone di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Sabtu sore. Para peserta harus mengadu keahlian dalam menerbangkan drone secara akrobatik di area gedung dalam waktu yang terbatas. Suara bising terdengar saat pesawat tanpa awak atau drone ini bermanuver atau meliuk-liuk di dalam gedung. Dengan waktu terbatas, drone terbang melewati berbagai rintangan sehingga diperlukan keahlian dan teknik khusus untuk menerbangkan seperti ini. Jika salah atau lengah sedikit akan fatal akibatnya. Bukan hanya menabrak bangunan gedung atau rintangan, tetapi juga justru nyasar keluar area. Seru sekaligus menegangkan. Lebih dari 50 orang peserta yang merupakan pehobi drone tampil dalam kompetisi bertajuk Throttle Warriors 2025 yang berlangsung di salah satu villa di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tak seperti biasanya di area terbuka, kompetisi yang diikuti peserta dari Bandung Raya, Subang, dan Jabodetabek ini diuji terbangkan drone race secara akrobatik di area gedung terbengkalai atau bando. Gedung atau tempat yang sudah tidak dihuni atau rusak gitu. Jadi kita pakai untuk arena bermain FPV freestyle namanya. Nah, jenis kategorinya ini namanya FPV freestyle bando. Bagi peserta, kompetisi ini selain menantang dan menyenangkan, juga sebagai ajang silaturahmi antar komunitas drone. Lebih challenging gitu buat pilot-pilot, apalagi kita mau ngukur kayak teknik, kayak skill baru yang kita mau tempatin, apalagi dikompetisiin gitu maksudnya. Jadi ya impact-nya ya mungkin buat pilot-pilot FPV yang katakanlah terbiasa main di tempat yang terbuka, ini lebih challenging dan lebih menyenangkan. Setiap peserta menerbangkan drone dengan menggunakan remote control dan alat bantu virtual yang terhubung ke layar monitor untuk penilaian dewan juri. Ketepatan serta berhasil melewati rintangan ditetapkan sebagai pemenang dalam kompetisi ini. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.